Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Bicara Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dan bantu dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ananda Udika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu kisah sahabat Rasulullah yang sangat dermawan dan juga pemalu. Siapakah dia? Tidak usah berlama-lama, so happy watching. Utsman bin Affan merupakan khalifah pengganti Rasulullah yang ketiga setelah Abu Bakar dan juga Umar. Bahkan beliau ini menjabat paling lama di antara Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu kan ada 4, yakni ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali. Abu Bakar menjabat dari 632 Masehi sampai 634 Masehi, itu berarti 2 tahun. Umar bin Khattab menjabat dari tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi, berarti 10 tahun. Sedangkan Utsman menjabat dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi, itu berarti kurang lebih 12 tahun. Dan Ali dari tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi, kurang lebih 4-5 tahunan. Jadi yang paling lama menjabat yakni Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini lahir di Thaif, Saudi Arabia pada tahun 579 Masehi. Beliau juga sahabat Rasulullah yang menemani Rasulullah dalam perjuangan Islam. Utsman bin Affan juga yang begitu besar sekali jasanya dan juga peranannya dalam perkembangan Islam. Tak hanya itu, Utsman bin Affan juga menjadi menantu Rasulullah SAW karena menikahi 2 orang putri Rasulullah, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Namun gak langsung bersamaan, tetapi saat itu memang Ruqayyah ini meninggal, sehingga Utsman bin Affan kemudian menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Ummu Kulsum. Utsman bin Affan juga mendapat sebutan Dzun-Nurain, yakni pemilik 2 cahaya. Utsman bin Affan lahir dari pasangan yang bernama Affan bin As dan juga Arwa binti Quris. Keduanya berasal dari Bani yang cukup terpandang dan juga kaya-raya, yakni Bani Umayyah. Oleh sebab itulah Utsman ini sejak kecil sudah lahir dari keluarga yang cukup terpandang. Ayahnya seorang pembisnis sehingga menurunkan ilmu-ilmu bisnisnya itu dan juga warisannya kepada Utsman bin Affan, karena memang ayah Utsman bin Affan ini meninggal dalam usia yang cukup muda. Apakah Utsman bin Affan sejak lahir sudah Islam? Tentu saja tidak. Jadi suatu ketika Utsman bin Affan ini mengadakan perjalanan bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebelum masuk Islam, Utsman bin Affan ini memang sudah bersahabat dengan Abu Bakar, kurang lebih pada tahun 611 Masehi. Nah, ketika itu Utsman bin Affan ini mendengar misi dakwanya Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih berdakwah di Mekah. Abu Bakar yang saat itu memang sudah memeluk Islam kemudian diajak Utsman untuk ngobrol-ngobrol, alias kalau zaman sekarang itu istilahnya ngopi bareng gitu, nongki-nongki sama Utsman. Kemudian Utsman kok kayak merasa tertarik gitu ya dengan ajaran Islam. Akhirnya Utsman pun ingin bertemu dengan Rasulullah dan terus bertanya tentang Islam kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun mengajak Utsman untuk bertemu dengan Rasulullah sembari mempelajari Islam secara mendalam lagi. Semakin tertarik dengan ajaran Islam, Utsman bin Affan kemudian menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Sejak saat itulah Utsman bin Affan kemudian menjadi sahabat Rasulullah yang jujur, dermawan, baik, dan juga pemalu. Utsman bin Affan ini memang terkenal cukup kaya dan terpandang. Beliau ini sederhana loh hidupnya. Beliau nggak suka megah-megahan, beliau nggak suka pamer dan sombong seperti itu, tidak. Utsman bin Affan sangat sederhana kehidupannya.
Utsman bin Affan merupakan sahabat Rasulullah yang pemalu. Bahkan suatu riwayat mengatakan bahwa Aisyah ini pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ketika Abu Bakar datang, kau terlihat biasa saja. Ketika Umar datang, kau pun terlihat biasa saja. Tetapi ketika Utsman datang, mengapa kau membenahkan tempat dudukmu dan seperti menyiapkan sesuatu, kayak menyambut Utsman bin Affan gitu." Istilahnya, kenapa menspesialkan Utsman bin Affan sampai Rasulullah membenahkan tempat duduknya dan sebagainya. Kemudian Rasulullah sambil terus menjelaskan bahwa, "Wahai Aisyah, bagaimana aku tidak malu dengan seseorang yang malaikat saja malu kepadanya." Aisyah pun sangat kagum dan juga merasa, seperti itu. Aisyah kemudian tersenyum dan memahami perkataan Rasulullah SAW tersebut. Saking spesialnya ya sahabat Rasulullah yang satu ini, sampai malaikat saja malu sama dia. Pada perang Zatiroko dan juga perang Ghatafan, Utsman ini dipercaya sebagai wali kota Madinah, dan pada perang Tabuk, Utsman rela mendermakan 950 ekor unta dan juga 70 ekor kuda sekaligus 1000 dirham sumbangan pribadinya untuk disumbangkan untuk perjuangan Islam. Bahkan diperkirakan 1/3 dari dana perang itu dari Utsman sendiri. Utsman juga membeli mata air seharga 35.000 dirham dari suku Ghifar untuk diwakafkan kepada suku Pada masa Abu Bakar, Utsman juga mendermakan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Utsman juga pergi berhijrah ke Abbasiyah dan ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Setelah khalifah kedua yakni Umar bin Khattab wafat, kemudian diadakanlah musyawarah untuk memilih siapa kira-kira yang akan meneruskan perjuangan Umar bin Khattab untuk memperjuangkan agama Islam. Diadakanlah musyawarah, jadi terdapat 6 kandidat yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Namun 4 diantaranya mengundurkan diri sehingga tersisa Utsman dan juga Ali. Kemudian masyarakat cenderung memilih Utsman bin Affan, sehingga Utsmanlah yang kemudian terpilih menjadi khalifah ketiga dan diangkat menjadi khalifah ketika usia 70 tahun. Pada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan, beliau berhasil memperluas wilayah Islam hingga ke Iran pada tahun 650 Masehi. Tak hanya itu, beliau kemudian memperluas wilayahnya lagi hingga ke wilayah Afghanistan pada tahun 651 Masehi. Tak berhenti di situ, Utsman bin Affan kemudian melakukan penaklukan Armenia pada tahun 640 Masehi. Lalu kiat-kiat apa ya yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan dalam peranannya untuk memperjuangkan agama Islam menggantikan Khalifah Umar bin Khattab yang telah wafat? Yang pertama, beliau merupakan khalifah pertama yang memerintahkan untuk memperluas wilayah Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, beliau juga mendirikan tempat untuk mengadili perkara-perkara sosial. Yang ketiga, beliau juga membangun pertanian. Yang keempat, mencetuskan polisi keamanan rakyat. Yang kelima, beliau juga tadi menaklukkan daerah-daerah seperti Afrika Utara, Persia, Khorasan, Syria, dan sebagainya. Kemudian, dan jasanya yang paling besar yakni mengumpulkan dan mendistribusikan mushaf Al-Quran. Walaupun Utsman bin Affan ini merupakan sahabat Rasulullah yang bergelimang harta dan cukup kaya raya, namun beliau ini tidak sombong dan juga tidak berfoya-foya. Beliau kaya karena yang pertama emang karena warisan dari ayahnya. Yang kedua juga karena
beliau ini menjalankan bisnis dagangnya sendiri. Di antara harta kekayaan Utsman yang pertama yakni sumur Raumah, yang kedua kebun kurma yang pernah dibeli Utsman dan disedekahkan, yang ketiga hotel Utsman bin Affan yang berkembang hingga saat ini, yang keempat yakni rekening Utsman bin Affan yang terus berkembang setiap tahunnya melalui hotel Utsman bin Affan ini, sehingga pemasukan untuk hotel Utsman bin Affan ini semakin. Jadi hingga sekarang hotel itu masih digunakan untuk penginapan, sehingga harta kekayaan Utsman bin Affan itu sampai sekarang pun masih ada. Subhanallah sekali, bukan orangnya sudah nggak ada, tapi rekeningnya masih terus mengalir. Jika diklasifikasikan, periode Utsman bin Affan ini terdiri dari 2 periode, yakni yang pertama dari setiap periode itu 6 tahun. Nah, pada periode kedua ini sudah mulai terjadi pemberontakan dan juga protes dari beberapa pihak, karena Utsman dianggap mengangkat dari keluarganya sendiri untuk dijadikan sebagai perangkat-perangkat pemerintahan, sehingga hal ini membuat orang-orang yang protes kepada kebijakan Utsman bin Affan. Beberapa pihak yang memprotes Utsman bin Affan, yakni diantaranya adalah kaum Madinah yang kurang lebih terdiri dari 1.500 pasukan. Awalnya mereka memang menyampaikan secara baik-baik, namun Khalifah Utsman bin Affan ini kurang memproses atau kayak kurang terlalu cuek dengan hal tersebut, sehingga membuat mereka marah. Mereka kemudian mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan. Namun Khalifah Utsman bin Affan ini tidak menyerang mereka, tidak melawan, karena Khalifah Utsman bin Affan ini sangat memperhatikan mereka, khawatirnya terjadi pertumpahan darah. Namun tak ada yang mengetahui ternyata ada salah satu orang yang menerobos atap rumah Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian orang tersebut memukul kepala Khalifah Utsman bin Affan, sehingga Khalifah Utsman bin Affan pun wafat pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Beliau kemudian wafat pada usianya yang ke-82 tahun. Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Beliau sangat dermawan, beliau juga sahabat yang patut untuk kita teladani. So, menurut kalian sifat-sifat apa saja dari Khalifah Utsman bin Affan yang patut kita teladani lainnya? Jangan lupa tulis di kolom komen. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.